Oke, selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, member GDSC Tunojoyo yang sudah mengikuti kelasnya member kelas kali ini dengan kelas intermediate, yaitu membuat online kayak e-commerce dengan Laravel. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Heldi Tio Pratama, salah satu core team dari GDSC Tunojoyo di bagian Research and Development. Oke, sebelumnya kita langsung mulai aja ya. Izinkan saya untuk share screen dahulu. Share screen saya udah tampil belum? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, buat agenda pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas perkenalan Laravel. Apa itu Laravel, kenapa Laravel, dan Laravel itu gimana sih di dunia aslinya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang itu kita agenda itu intro Laravel. Pertama, intro Laravel. Next, apa agenda kita di kelas web intermediate ini? Yang pertama itu pada minggu pertama, kita itu akan membedah itu Laravel sendiri dan apa aja yang ada di dalam Laravel tersebut. Oke, pada minggu kedua kita itu akan membahas model dan view. Dan minggu ketiga itu authentication dan CRUD, create, date, update, dan delete. Dan minggu keempat itu kita menyudahi ke member kelas ini dengan berhasilnya kita mendeploy di hosting. Oke. Untuk pertemuan kali ini akan ada dua sesi. Yang pertama itu penyampaian secara teorinya, yaitu dengan saya sendiri, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Huda untuk praktiknya. Kita next. Oke. Apa itu Laravel? Nah, di website Laravel sendiri, Laravel itu menyatakan Laravel itu adalah web application framework web aplikasi yang ekspresif dan sintaknya itu elegan. Maksudnya gimana? Di Laravel ini kita sintaknya itu ekspresif karena sintaknya itu jelas gitu, elegan dan ekspresif. Itu tujuan Laravel itu jelas, tidak membingungkan pemakainya, dan untuk Laravel sendiri itu dokumentasinya itu cukup lengkap. Mungkin teman-teman semuanya bisa cek langsung di websitenya Laravel nanti. Itu dokumentasinya sangat lengkap. Next. Sebelum kita masuk Laravel itu, angka baiknya kita tahu dulu. Laravel itu kan sebenarnya berbasis web application framework. Nah, kita juga harus tahu web application framework itu apa sih? Nah, web application framework itu didesain untuk membantu kita mendevelop web aplikasi dengan service, resource-nya, dan API-nya. Oke. Mungkin web application framework ini untuk membantu kita untuk mendevelopment website dengan cepat, mudah, tapi customable gitu. Jadi kita bisa menentukan apa yang kita buat. Beda dengan CMS kayak biasanya kayak WordPress itu kan kita terikat ya kan dengan fitur-fiturnya. Kalau web application framework ini kita tidak terlalu terikat gitu. Kita bisa mengcustomnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita next. Nah, kenapa Laravel? Nah, yang pertama itu Laravel ini framework yang sudah cukup dewasa gitu, dia sudah cukup stabil, dibuktikan dia itu rilis dari tahun 2011.
Dia itu udah stabil dan pengembangannya itu udah baik gitu. Nah, Laravel itu sendiri diinisialisasi atau itu sama Bapak Tyler Otwell. Untuk sekarang, Laravel sudah memiliki versi 8. Nah, mungkin buat kelas intermediate kali ini kita akan belajar Laravel versi 8. So, kita belajar dari awal Laravel versi 8. Oke. Dan Laravel ini merupakan framework PHP yang paling populer. Itu saya himpun datanya dari survei Stack Overflow 2021. Laravel ini merupakan framework PHP yang paling populer, mengalahkan semua saingannya. Oke, Laravel itu sendiri memiliki arsitektur yang biasanya banyak dipakai oleh developer untuk mengembangkan programnya. Itu arsitekturnya itu bermodelkan MVC, yaitu model buat menghandle datanya, view buat tampilannya, dan controller buat mengatur interaksi antar semua komponen di Laravel sendiri. Nah, apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita punya bekal kita sebelum memasuki Laravel ini sendiri. Yang pertama tentunya Laravel itu merupakan salah satu web framework dari PHP. Otomatis kita harus mengenal basicnya PHP. Bagaimana sintak PHP, bagaimana cara kerja PHP, tipe data PHP. Oke, selanjutnya kita juga harus paham dengan OOP, Object Oriented Programming, karena Laravel sendiri dia dibangun dengan konsep OOP. Dia dibangun dengan paradigma OOP itu. Bukan seperti kayak kita native PHP kan itu terserah kita mau paradigmanya function atau static gitu. Oke. Selanjutnya kita juga harus paham konsep dari MVC itu sendiri, karena secara garis besar Laravel itu dibangun dengan konsep itu. Gimana modelnya dibangun, view-nya dibangun, dan kontrolnya berinteraksi gitu. Jadi dengan memahami konsep MVC ini, kita akan memahami bagaimana semua komponen dari Laravel itu dia saling bersatu, saling melengkapi gitu untuk bisa membangun suatu web application. Oke. Nah, tadi kita membahas apa yang kita butuhkan dengan sebelum kita terjun ke Laravel. Sekarang, apa sih alat yang harus kita butuhkan, tools buat menunjang pembelajaran kita di Laravel sendiri? Itu kita harus menggunakan di Laravel sendiri, dia support PHP lebih besar, minimal PHP 7.4. Yang kedua itu kita harus punya MySQL, karena pada kelas ini kita akan menggunakan database-nya MySQL. Nah, ketiga kita harus mempunyai Composer. Nah, Composer sendiri itu apa sih? Mungkin banyak yang tanya gitu ya, kalau yang masih baru-baru gitu. Composer ini kayak kumpulan library dari PHP, kumpulan library. Composer ini menghimpun semua library dan memudahkan kita untuk memanggilnya nanti. Nah, pada Composer ini, misalnya kita butuh Laravel, kita panggil aja Laravelnya pakai Composer, dia otomatis kebentuk. Kita nggak perlu ribet-ribet buat install ini, setup itu. Mungkin buat padanannya ya, kalau di JavaScript itu kayak npm, yarn, apalagi tuh banyak. Mungkin padanannya itu kalau di bahasa lain, contohnya JavaScript. Nah,
Selanjutnya kita juga harus membutuhkan command line, CMD, terminal kalau di Linux buat memanggil komposer itu kan kita membutuhkan command line buat membangun Laravel itu kita sangat membutuhkan command line. Oke. Selanjutnya tentunya kita harus punya kode editor buat menulis kode-kode yang akan kita buat gitu. Nggak mungkin kan kita buat pakai Word. Oke. Selanjutnya buat kalian yang belum instalasi semua yang rekrutmen tadi, mungkin ini bisa menjadi sumber atau referensi dari teman-teman semua. Nah, buat gampangnya kalau kita ingin install PHP sama MySQL, langsung aja kita pakai exam gitu. Otomatis itu kan langsung keinstall daripada kita install satu-satu. Dengan menjalankan exam nanti, otomatis PHP, MySQL-nya udah kebentuk gitu. Untuk Visual Studio Code juga ada di sini, Composer juga ada di sini. Di Composer nanti banyak bisa dari Windows, Linux, macOS kalau yang pakai macOS, atau yang pakai Linux. Nah, nanti ini akan dipraktekkan oleh Mas Huda nanti gimana cara membuat Laravel. Nah, Composer itu kayak ini. Kita itu membutuhkan Composer untuk membangun struktur foldernya Laravel. Kayak misalkan sintak ini di command line itu Composer, buatkan saya project dari Laravel dengan nama first Laravel apps gitu. Nah, otomatis nanti itu semua struktur foldernya akan terbentuk gitu, akan dibuatin. Nah, untuk ceknya kita langsung change directory ke tempat nama file yang kita buat, dan PHP Artisan Serve ini untuk menjalankan aplikasi PHP-nya. Nah, biasanya kan kalau kita pakai PHP kan kita harus jalankan web servernya kayak XMPP tadi, kita harus jalanin itu agar bisa dijalanin PHP-nya. Nah, kalau pakai Laravel ini kita nggak perlu itu, kita pakai localhost yang disediakan oleh Laravel, yaitu PHP Artisan Serve. Oke, selanjutnya ini setelah nanti kita bikin Composer, buatin project nama Laravel yang namanya ini gitu. Nah, nanti itu akan kebentuk ini, ada folder apps, bootstrap, config, database, public, resource, prod, storage, test, vendor, dan env, dan lain-lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Huda. Untuk sesi selanjutnya, untuk gambaran awal folder dari Laravel yaitu ini. Mungkin nanti kebanyakan kita akan berinteraksi dengan folder app saja buat awal-awal. Oke. Dalam hidup ini, saya memiliki mental seperti orang bermain sepeda. Bila saya tidak main sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati. Sejauh ini, saya terinspirasi dengan almarhum Bapak Habibie untuk motivasi saya belajar dalam dunia IT ini. Karena dunia IT ini selalu berkembang, selalu ada yang baru, selalu ada yang terbaru gitu. Nggak mungkin ketika saya berhenti belajar aja, saya akan ketinggalan jauh gitu. Apalagi saya berhenti untuk memahami dunia IT, mungkin saya tidak akan kepake lagi di dunia depan. Oke. Mungkin untuk teorinya dari Laravel cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktik yang akan langsung dibimbing oleh Mas Huda. Silakan Mas Huda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Santi. Ini suara saya terdengar jelas atau gimana? Terdengar. Oke, sorry ada suara masalah soalnya dekat mic. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi teman-teman bisa sambil nyobain terus dibuka komputernya dan sebagainya. Jadi di sini untuk dokumentasi Laravel, teman-teman bisa lihat di link yang saya kirim ke kolom komentar. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Heldinya, untuk menginstal Laravel via Composer sendiri itu ada dua cara. Yang pertama yaitu cara kita menginstalnya per project. Jadi misalnya kita mau bikin project apa itu kita install. Atau yang kedua kita bisa install Laravel installernya. Jadi ketika install Laravel installer itu kita bisa langsung pakai ini aja, bisa langsung manggil Laravel new terus nama aplikasinya seperti apa. Ini aku demoin dulu. Ini teman-teman bikin folder aja buat testing gitu ya. Terus buka terminalnya. Oke. Nah, di sini aku kan udah install Laravel yang installer. Jadi tinggal Laravel. Terus nama projectnya apa? Misalkan kita toko online gitu. Nah, tinggal di enter. Nah, ini kita tinggal nunggu aja Laravel nanti bakal install. Ini dia bikin folder toko online dari project Laravel. Jadi sebenarnya tadi seperti yang jelasin Mas Dodi juga di Composer itu bisa dilihat di sini. Composer. Sambil nunggu instalasi. Jadi di sini banyak banget terkait package atau library-library yang ada di PHP. Misalkan kita cari Laravel. Nah, di sini kalau kita lihat, diklik. Nah, itu ada deskripsinya. Jadi Laravel ada banyak versinya. Tapi ketika kita klik atau nulis Laravel new atau create project, dia akan ngambil ke versi yang terbaru dan paling stabil. Nah, di sini kan versi terbarunya 8.6 ya. Dan itu sudah stabil dan dipakai di beberapa bulan yang lalu. Dan Laravel sendiri itu sebenarnya banyak banget versinya. Jadi dia berkembang terus mulai dari 4, 5, 6 sampai 8. Dan itu update-nya biasanya beberapa bulan, misal 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya sebenarnya sama aja, cuman ada beberapa fitur tambahan yang ada di Laravel. Nah, ini lagi install Laravel versi 8.6.7. Oke. Nah, dari teman-teman silakan bisa langsung sekalian nyoba aja. Jadi nanti biar ketemu juga ketika teman-teman nemuin error, bisa kita diskusin bareng-bareng. Nah, di Laravel sendiri itu kalau bicara soal dokumentasinya ya, dokumentasinya lengkap banget. Jadi lengkap banget, saking lengkapnya kadang kita dibikin bingung gitu sama sama dokumentasi yang ada di sini. Oke, jadi konsep awal dari Laravel itu kita bicara di life cycle atau gimana cara framework itu bekerja. Cara lihatnya atau entry point atau kalau misal kita mau ngoding web itu kan apapun itu kalau di awal-awal ya kita kuliah itu halaman awal kalau nggak index.html atau index.php gitu kan ya. Nah, Laravel juga sama. Jadi entry point-nya dia adalah di sini, public index. Ini aku udah clone
Nah, ini public index. Ini adalah tempat di mana Laravel itu rootnya dari aplikasi Laravel. Jadi dia bakal manggil semua yang dibutuhin, misal autoload ini dari Composer dan lain sebagainya, Bootstrap apps. Jadi ini kayak pembungkus di mana nantinya Laravel akan dipanggil. Oke, yang kita lihat dulu. Oh, kayaknya bakal lama. Jadi teman-teman bisa langsung ini aja, bisa langsung ke reponya GTSC. Jadi di sini udah aku bikinkan Laravel dan juga database-nya. Saya kirim ke chat dulu. Oh ya, kalau misal kecepatan atau ada yang tertinggal, bilang aja ya. Oke, ini kalau misal ada error kayak gini, allowed memory size, itu karena kadang memori kita untuk nge-download atau mengunduh aplikasinya tinggal sedikit. Jadi itu bisa diakali pakai set composer memory limit sama dengan min 1. Jadi biar memory limit dari komposernya itu nggak ngelihat dari apa yang dipunya sama komputer. Jadi dia bisa download Laravel-nya. Oke. Sekarang langsung ini aja. Jadi langsung git clone dari sini. Teman-teman kan udah install git juga ya. Bisa di copy dari sini, copy. Terus ya ini kelihatan nggak dari komen promnya? Itu Kak, izin nggak kelihatan. Gimana? Share screen-nya cuma di chrome-nya. Oh, sorry. Ternyata bukan share screen. Sorry. Sudah kelihatan? Oke, sorry. Tadi Laravel new terus toko online gitu kan. Terus kalau misal ada error, misal memory X hosted dan lain sebagainya, itu bisa set composer memory limit. Kalau misal nemuin error, ada limit dari memorinya. Tapi sekarang kita langsung pakai yang ada di GitHub. Jadi teman-teman tinggal copy aja, terus git clone, reponya, enter. Nah, dia akan nge-cloning. Jadi nge-cloning reponya, kita tunggu. Halo, suaraku masih kurang jelas atau gimana? Tes. Benar. Oke, sorry ya. Kayaknya emang tempatnya nggak begitu. Oke. Terus ini udah berhasil di clone. Jadi di foldernya udah ada folder Laravel. Terus itu kita tinggal buka aja. Tinggal buka di text editor. Misal di sini aku pakai VS Code. Jadi ini tak tutup aja. Saya aku buka dari VS Code tab baru. Terus pilih yang open folder. Oke. Open folder, pilih folder tadi. Oke. Ini klik aja. Oke, jadi di sini ada beberapa folder dari Laravel-nya. Jadi teman-teman di sini kan kita lihat
branch-nya. Jadi kalau di Git itu ada yang namanya konsep branch. Oh, kegedean. Nah, di sini branch kita masih di master. Jadi teman-teman pindah branch dulu atau install dulu. Git checkout ke pertemuan 1. Nah, ini kita udah pindah ke pertemuan 1. Jadi kalau di pertemuan 1 itu udah aku custom, ada view-nya juga. Jadi teman-teman bisa pindah ke sini, ke pertemuan 1 pakai komen ini. Nah, oke, sambil teman-teman nyoba, tak jelasin dulu terkait folder-folder yang ada di Laravel. Yang pertama yaitu apps. Di sini berisi banyak folder juga, ada console, exception, helper, HTTP, model, provider. Di console sendiri itu kita bisa bikin semacam komen. Jadi kita bisa bikin komen, custom komen, entah itu misal kayak kita mau ngecek database dan lain sebagainya. Kalau di sini Laravel kan ada yang namanya artisan. Jadi kita bisa jalanin komen. Oh, ini error. Karena kenapa? Di Laravel itu kan di folder kita, di project kita ini itu belum ada Laravelnya. Jadi kita ikutin dulu yang ada di sini. Readme. Tuh kita ikutin. Oke, tadi kan udah git clone ya. Terus selanjutnya yang kita lakukan adalah composer install. Composer install. Nah, ini dia bakal install semua package yang dibutuhin sama Laravel. Ini kan banyak banget, ada Symfony dan lain sebagainya. Nah, itu kita tunggu aja. Ini aku cepat. Mungkin di teman-teman bakal lama, soalnya kalau pertama kali install dia bakal ngunduh dari sumbernya langsung. Tapi kalau udah pernah install, dia langsung ngeload dari Jets. Oke, kita tunggu dulu. Oke, aku lanjut jelasin ya. Lalu di sini ada folder exception, nanti buat ngambil error-nya. Ini folder custom, jadi di Laravel juga bisa custom, misal nambah helper buat fungsi bantuan dan lain sebagainya. Terus ada HTTP, di mana HTTP nanti sebagai semacam apa ya, semacam buat install controller atau apa, saya kayak menghubungkan antara URL dengan tampilan yang mau kita tampilin di webnya. Terus ada middleware. Middleware ini buat ketika teman-teman punya dua hak akses, misalkan admin dan user, itu bisa pakai middleware. Dan itu nanti kita pelajarin ke next meet. Dan ini model. Model di sini berisi semua tabel yang digunakan pada project. Jadi konsepnya dari Laravel sendiri adalah berbasiskan model. Jadi ada yang namanya Eloquent di Laravel. Nanti saya jelasin sekilas. Terus ada Bootstrap. Bootstrap ini bukan Bootstrap CSS, tapi lebih ke aplikasi Laravelnya. Jadi aplikasi apa utama dari Laravelnya yang dipanggil. Terus config, ya berisi semua config-nya. Database, ini ada Factories, dia bisa nge-generate. Jadi di sini kan dia bisa nge-generate, misal kita mau langsung nge-insert datanya atau sebagainya, itu bisa di Laravel. Terus ada migrasi, ada seeder. Terus ada resource. Nah, resource ini itu tempat kita buat nyimpan istilahnya kayak plate atau tampilan dari Laravel. Terus lanjut lagi ke roots. Nah, roots ini dibagi lagi, ada API, terus ada web. Web ini ya URL untuk apa namanya? URL untuk aplikasinya. Sedangkan API itu nanti ketika kita mau bikin
API. Nah, itu kita baru pakai yang folder roots API ini. Oke, ini skip screenshot. Terus storage itu bisa dipakai untuk menyimpan logs atau semua perubahan dari project. Terus ini vendor ini bawaan dari Composer. Nah, ini udah berhasil diinstal, jadi kayak gini. Nah, di vendor sendiri itu kan banyak banget folder yang dipakai atau package yang dipakai. Jadi ini kita skip aja, nggak perlu kita lihat. Oke, setelah itu yang kita lakuin adalah ini mengcopy dulu. Jadi mengcopy env ke env.example ke .env. Oke. Ini kita rename env. Oke. Jadi segala variabel ataupun setup config yang mau kita ubah itu disimpan di sini. Namanya environment variable. Kenapa? Karena ketika kita up ke GitHub, itu biar hal-hal kredensial semacam database, username database-nya, terus password, ataupun kode-kode yang lain, misal kita mau hubungin ke API, service, ke payment, dan sebagainya, itu semua kita simpan di env. Biar ketika kita push ke GitHub, itu kita nggak, di env-nya itu nggak ikut juga ke push. Biar data yang kredensial, data-data penting, yang orang lain nggak bisa lihat, itu cuman kita aja yang bisa mengakses. Nah, ini kalau di git ignore, jadi Laravel langsung auto git ignore. Jadi ini file-file atau folder yang nanti nggak ke-push ke GitHub-nya. Misal kayak public storage atau vendor. Nah, di sini kan nggak ada vendor kan. Nah, kalau teman-teman hilangin ini, nanti semua vendor bakal ke-push juga. Dan itu memakan banyak waktu gitu. Karena nge-push semua package ini itu kan gede juga. Jadi lebih baik cuman diinstal di project kita aja kayak gitu. Oke. Gimana dari teman-teman udah berhasil sampai sini atau masih belum? Masih install Composer, Kak. Oke. Hubung di sini mau azan, jadi kita break dulu mungkin 5 menit atau 7 menit sambil teman-teman nyoba ya. Teman-teman nyoba install Laravel sampai tahap ini dulu aja. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Gimana teman-teman? Ada kendala waktu install Laravel-nya? Aman nggak? Oke. Jadi setelah kita copy env.example ke env, langkah selanjutnya yaitu kita jalanin ini. Command php artisan key generate. Oke, kita jalankan. Nah, dia akan generate fk. Jadi masing-masing project di Laravel itu punya semacam kunci biar nanti bisa dipakai waktu submit form-nya. Jadi kayak gitu. Terus ini disesuaikan sama database teman-teman. Jadi yang pertama kita bikin database dulu. Yang berhubung di sini saya pakai SAM. Jadi saya buka SAM terlebih dahulu. Oke. Oke, udah jalan. Kita buka PHP adminnya.
Ya, jadi pembahasan kita hari ini yaitu poin-poin berikut. Jadi struktur folder Laravel, lalu ada migrasi dan seeder, konsep controller, konsep view, sama konsepnya helper. Jadi kayak gitu. Oke, di sini kita bikin database-nya aja. Kan kalau biasanya kita bikin database itu sekalian sama tabelnya ya. Tapi kita sekarang bikin database-nya dulu. Oke, anggap aja GTSC udah kepake. Jadi GTSC toko online. Oke, GTSC toko online. Oke. Nah, mana GTSC? Nah, ini udah kebuat database-nya. Sekarang kita tinggal ganti aja di sini. Ganti database-nya. GTSC toko online. Terus passwordnya disesuaikan sama passwordnya teman-teman. Untuk password default biasanya root, terus passwordnya kosong. Oke, sebentar, aku lupa passwordnya di sini apa. Lihat di folder yang lain. Oke, passwordnya kosong. Nah, kalau ini udah diganti, teman-teman bisa lanjut ke komen berikutnya. Bukan ini dulu, jadi di bawahnya itu ada yang namanya PHP Artisan. Jadi PHP Artisan itu kita bisa ngelakuin apa aja di Laravel dengan menggunakan CLI. Kenapa? Karena itu memudahkan. Jadi misal teman-teman di sini setelah bikin database-nya, yang kita lakukan adalah melakukan migrasi. Jadi migrasi di sini itu kita bakal membuat tabel. Jadi kan sebelumnya kalau kita buat tabel itu kita bikin secara manual ya. Secara manual bikin di sini nama tabelnya apa, terus kolomnya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, Laravel itu bisa membuat atau bisa memudahkan kita ketika kita mau project atau mau kolaborasi sama yang lain. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman tuh bikin tabel, udah ada nih tabelnya. Terus ketika mau nambah tabel lagi, itu kan teman-teman harus nge-import atau harus nge-export tabelnya, terus dikirim ke rekan atau tim teman-teman kan. Nah, kalau di Laravel itu enggak. Jadi kita bisa langsung pakai migrasi namanya. Ini tak tutup dulu. Ini teman-teman nggak usah bingung terkait foldernya yang banyak. Oke. Jadi kita copy, dapat migrate, kita jalankan, enter. Nah, dia akan migrasi atau ngebuat tabel itu dari codingan. Di mana kalau di struktur foldernya itu di sini, storage, di database, terus migration. Oke. Nah, kita lihat di database-nya. Nah, dia otomatis di Laravel itu dia otomatis membuat tabel dan juga struktur kolom yang udah kita definisikan sebelumnya. Misalkan kalau kita mau beda salah satu, itu ada misal admin gitu ya. Admin di sini ada ID, username, password. Jadi di sini misal create admin tabel. Oke. Ini saya silang dulu biar kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal nulis saja skemanya apa, terus create nama tabelnya apa, misal admin. Oh ya, di Laravel itu harus harus kalau nggak salah plural. Jadi misal kayak kategori itu nggak boleh kategori kayak gini. Jadi kayak struktur tabelnya itu udah saya udah diformatin juga sama mereka. Jadi belakangnya harus ditambahin S. Oke. Itu biar nanti
biar lebih rapi aja. Jadi masing-masing orang itu punya format yang sama bahwa nama tabelnya harus ada tambahan S-nya di belakangnya. Kecuali kalau memang nggak mau tambah S, tadi juga bisa. Kayak gitu. Oke, misal admin, terus ini mau nambah apa, string, kolom username, terus kolom password, timestamp. Timestamp ini ada create add sama update add. Nah, itu udah otomatis dari Laravel. Kalau mau nyari di dokumentasinya, itu bisa nyari di sini database, terus migration. Oke, database migration. Nah, cara bikinnya itu kita nggak perlu bikin manual. Jadi bikin file manual kayak gini nggak. Jadi kita bisa bikin aja langsung. Oke. Di README itu udah ada. Oke, di README. Nah, kita bisa pakai ini, bisa pakai make model test MCR. Jadi MCR itu dia bakal sekaligus apa ya istilahnya, kayak bikin migrasinya juga, terus bikin controllernya juga, terus sama bikin seedernya juga. Nah, atau kita bisa juga bikin manual, cuman migrasinya aja, pakai komen ini, PHP Artisan migration. Ini tak gedein aja. Oke. Ini PHP Artisan migration, terus nama create, nama tabelnya apa, terus tambahi belakangnya tabel. Jadi emang kita apa ya istilahnya, kayak ngikutin format dari Laravelnya. Oke, kita tulis saja PHP Artisan migration. Oke, terus misal aku mau bikin tabel apa ya yang belum ada. Toko online. Oke, misal anggap aja ada tabel yang namanya to-do gitu. Terus tabel. Oke, kita klik enter. Nah, dia langsung otomatis menambahkan apa ya, format tanggal di depannya. Itu fungsinya buat apa? Jadi ketika teman-teman mau kolaborasi sama tim dalam satu project gitu kan, ada 2 sampai 3 orang atau lebih. Nah, ketika mau nambah tabel, itu kita tinggal nambah aja migrasinya. Oke, ketika nambah migrasi, jadi ketika ada pembaruan dari migrasinya, yang belum dijalankan itu apa, kayak gitu kan, itu kita bisa langsung ngejalanin aja nanti, PHP Artisan Migrate. Jadi itu langsung otomatis ngejalanin tabel-tabel atau perubahan kolom yang terbaru. Jadi kayak gitu. Nah ini kan udah ada nih batch 1, jadi dia udah dijalankan barengan. Nah semisal dia belum ada di sini, maka dia akan menjalankan file yang lain. Jadi bahan atau cerita di balik adanya migrasi itu buat itu. Nggak cuma ke tabel aja, teman-teman juga bisa misal ganti apa ya, ganti nama kolom ataupun dan lain sebagainya itu bisa. Jadi misal kita tulis saja di to-do ini. Oke, di to-do. Nah, ini kan ada ID, terus ada timestamp. Jadi misal terus string, misal judulnya apa, terus teks, deskripsinya apa, terus tabel. Misal pakai integer. Oke, integer. Kita mau kayak dia udah selesai apa belum, atau belum. Nah ini ukurannya cuma 1 aja, jadi kayak gitu. Nah setelah semua kolom itu udah kita tulis gitu kan, itu kita bisa langsung klik migrate. Oke, ini ada error, integer doesn't exist. Oke, integer di sini itu pakai number. Oh, pakai integer. Jadi bukan disingkat. Di integer. Oke. Nah, di sini udah ada
kolom tipe-tipe kolomnya, jadi teman bisa langsung pakai aja. Ada boolean, terus char dan lain sebagainya. Itu sama kayak kolom di MySQL. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini kan error kan. Kenapa errornya? Itu karena kenapa? Karena di sini udah ada ini, udah ada tabelnya. Oh, belum. Oke, tadi ada yang udah jalan. Oke, for table definition, there's only one auto column. Oke, kita coba ganti aja. Stone-nya jadi string. Nah, udah. Kenapa tadi error? Karena dia nganggap integer 1. ID tadi kan juga istilahnya kayak dia juga integer. Nah, dia itu nggak tahu. Dia nggak tahu yang primary key itu apa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di sini udah ada ya. Primary key-nya itu. Nah, kita bisa ganti yang ID tadi jadi increment.id. Itu juga bisa. Atau ditambahkan auto increment di belakangnya, dia otomatis jadi primary key. Jadi kayak gitu. Oke, karena ini udah berhasil, kita lihat di sini dia udah menambahkan tabel to do. Oke. Terus di sini dia juga udah nambahkan nama filenya dia di batch kedua. Jadi itu yang berjalan komen apa aja kayak gitu. Nah, di sini juga udah kelihatan title, description, is done, udah selesai apa belum, dan lain sebagainya. Oke. Semisal kalau kita mau ganti tabel atau ganti nama kolom, itu bisa juga. PHP artisan make. Jadi segala hal perubahan, baik itu perubahan kecil gitu kan. Misal perubahan kecil kita mau ganti ukuran charnya jadi boolean. Oke, ganti boolean. Nah, kita nggak bisa merubah langsung di sini. Itu sebenarnya bisa, cuman nggak disarankan. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman project-nya udah gede dan timnya udah banyak, itu bakal kesusahan sendiri. Jadi kesusahan sendiri kenapa? Karena bisa jadi database yang digunain satu orang dengan orang yang lain, nanti kan strukturnya bakal berbeda kan. Nah, makanya ada migrasi di Laravel ini gunanya untuk mengatasi hal itu. Sama migration. Kalau mau update, itu ada di sini. Update kolom. Nah, ini update tetap. Kita bisa langsung pakai ini aja. Bisa tabelnya apa, terus yang mau diupdate apa. Nah, ini namanya update. Nah, biar jelas, jadi kita definisikan apa yang mau diupdate. Kudus tabel. Oke. Nah, misal ini kita update lagi, kita copy. Terus caranya kita ganti pakai boolean. Nah, kita definisikan juga default-nya, dia apa, default value-nya. Misal default value-nya false. Oke. Kita jalankan lagi migrasi. Oke, ada error. Tabel to do already exist. Nah, kenapa? Karena di sini kita pakai create. Jadi
Kalau tabelnya udah ada, kita nggak bisa nambah tabel lagi. Jadi gini, kita ganti tabel. Oke. Terus kita jalankan, get error, duplicate column name. Oke, duplicate column name. Oke, ada tabel, update tabel, column. Bentar. Ini kolomnya banyak banget. Oh, sorry. Di sini ada tambahan ini, belakangnya, change. Karena Rafael berubah-berubah, jadi harusnya sesuaiin sama tiap masing-masing versinya. Jadi ini ditambahkan change di paling belakang. Oke. Nah, kita jalankan lagi ke badan migrate. Oke, ada error. Jadi kalau for record tim. Nah, di sini kan udah ada ini ya, udah ada panduannya juga. Sebelum update kolom, kita harus install ini dulu package-nya. Oke, kita install juga. Oke, ini kita clear aja. Oke, kita tunggu. Udah, aku pakai yang di sini aja. Ini di web intermediate. Ini kita jalankan. Oke. Kita tunggu aja. Jadi konsepnya kayak gitu. Mungkin dari konsep migrasi ini dari teman-teman ada pertanyaan. Jadi kita langsung sekalian pertanyaan kalau misal ada bisa langsung ditanyakan. Jadi nanti nggak lupa di akhir. Gitu. Atau masih bingung konsep dari migrasinya? Sebenarnya simpelnya itu kita nggak perlu ini sih, nggak perlu ngapalin kita pakai namespace yang mana, terus class-nya extend apa dan sebagainya. Ketika kita pakai PHP artisan, kita langsung otomatis jadi bisa langsung ke generate gitu. Oke, kita tunggu. Bagaimana? Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait konsep migrasi. Oke, kayaknya nggak ada. Oke, ini udah proses install. Oke, jadi ini aku baru pertama kali install juga karena kayaknya dari Laravel ada beberapa perubahan gitu. Oke, kalau udah, kayaknya udah. Nah, ini bisa juga kalau misalnya kita mau ganti nama kolom, terus ngapus kolom, dan lain sebagainya, itu ada. Jadi apapun yang berkaitan sama database, sebaiknya itu kita pakai konsep ini, konsep migrasi. Jadi kayak gitu. Oke, ini udah. Kita langsung jalankan aja. Artisan migrasi. Oke, dan udah terupdate.
Oke, di sini booleannya jadi tin integer ya. Ya, ini ada beberapa kolom yang hanya bisa diubah dari dari Laravelnya. Jenis kolomnya cuma yang ini aja. Oke, bisa kayak itu. Kita lanjut aja ke konsep yang selanjutnya. Jadi setelah migrasi, biasanya yang kita lakuin adalah nambahin data buat testing ya. Nambahin data buat testing. Nah, itu ada yang namanya konsep seeder. Jadi ini kita tinggal hapus dulu. Oke, jadi ini kita tinggal jalani PHP artisan db. Nah, seeder itu fungsinya buat apa? Jadi yang sebelumnya kita cuma bikin struktur tabel sama kolomnya. Seeder itu gunanya buat nambahin datanya. Oke, jadi kita otomatis nambahin data, misal di user. Nah, ini dia generate otomatis. Terus di item, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bikin yang namanya seeder. Sebenarnya seeder itu cukup, kalau bisa dibilang cukup simple. Jadi teman-teman konsepnya tinggalin aja PHP artisan sama mix seeder. Ya. Terus nama seedernya apa? Misal dulu seeder kayak gitu. Terus di enter. Udah. Dia langsung otomatis struktur filenya dia akan mengikuti kayak gitu. Ini kita skip aja. Nah, terus yang ini adalah model. Oke. Oke. Di sini untuk model sendiri itu teman-teman bisa ngebuka folder app terus model. Oke. Jadi emang awalnya ini kosong. Jadi awalnya ini kosong. Terus cara bikin modelnya itu tinggalin aja PHP artisan model. So nama tabel kita itu apa? Kayak gitu. Tabel kita Oke. Kita udah bikin tabel. Nah, model ini itu satu file. Itu sebagai istilahnya kayak representasi dari satu tabel. Kayak gitu. Jadi masing-masing tabelnya itu kalau dikodikannya itu pakai yang namanya model. Nah, kenapa kayak gitu? Biar nanti dari model ini itu kita bisa panggil di mana aja. Misal kayak mau nambahin datanya. Kan biasanya kalau di cara manual itu kan kita pakai ini ya, pakai SQL insert data to tabel dan lain sebagainya. Nah, kalau di model di Laravel itu kita tinggal langsung panggil aja. Panggil create, terus kolomnya apa? Oke, kolom pertama, kolomnya ada ID, username, sama password. Jadi misal username-nya admin, terus password-nya admin123. Jadi dia langsung otomatis, saya kayak nambah datanya. Kita nggak perlu manual gitu. Kita nggak perlu manual. Jadi biasanya kan insert info min, terus kolomnya apa,
ID, username, password, values-nya apa. Kan kalau cara manual kayak gini ya. Cara manual kayak gini. Itu cara yang manual. Itu kayak gini. Tapi ketika pakai Laravel, kita bisa langsung manfaatin aja konsep model. Jadi modelnya ini pakai yang namanya Eloquent. Jadi untuk saat ini mungkin kita masih konsepnya aja, tapi next meet kita bakal ngebedah Eloquent itu kayak gimana. Jadi dia sangat powerful gitu. Salah satu keunggulan dari Laravel sendiri itu ada di Eloquent-nya. Oke. Jadi ketika diklik create, langsung otomatis nambah. Begitu juga misal di kategori. Sini ada beberapa kategori, style fashion, pria, wanita, anak, batik pria, celana, dan lain sebagainya. Itu langsung tinggal manggil aja. Jadi tinggal manggil nama tabelnya apa, modelnya, kategori, okay. Create, terus okay. Terus ini kita sesuaikan ID-nya berapa. Nah, kalau enaknya pakai di Visual Studio Code, ketika teman-teman nanti ngetik kategori aja gitu ya, ketik kategori aja, dia langsung otomatis nge-import saya kayak namespace-nya itu dia dari mana. Jadi dia manggil di folder apps, di folder app, terus model, baru dia kategori. Jadi tujuannya use itu buat itu. Bagi teman-teman yang baru mengenal ini. Nah, ini kita tulis saja misal kategori baju bayi. Baju bayi. Ini ID 10 udah ada apa belum ya? Oh, udah ada. Jadi anggap aja ID 12 gitu dah. 12. Baju bayi. Terus ID parent-nya berapa? Jadi kayak gitu. Jadi untuk masing-masing row kita bisa pakai kayak gini. Atau kita bisa manfaatkan ada yang namanya factory. Oke. Nah, setelah kita bikin semua seedernya, terus kita panggil di database seeder. Oke. Di database seeder, kita langsung panggil aja di scope. Oke, nama filenya apa? Terus class. Ini nih, setelah kita definisiin filenya masing-masing, kita langsung ngejalanin urutan mana aja yang mau datanya dimasukin. Jadi di admin, di user dulu, terus di kategori dulu, terus di item. Nah, factory ini apa? Jadi factory ini sebenarnya lebih keren lagi. Kalau di factory itu kita bisa pakai yang namanya Faker. Faker ini juga library. Kalau teman-teman cari di packages. Oh ya, kalau misal kecepatan penjelasan saya bisa bilang aja. Packages. Saya cari Faker. Oh, kenapa ada banyak? Kayaknya proyeknya udah lama, jadi udah nggak kepakai. Tapi masih dipakai sama Araf. Oh, baru aja bulan 10 kemarin. Nah, di sini itu kita bisa otomatis gitu, bisa otomatis nambah data atau generate data secara random sama fungsi yang dipakai atau yang digunain sama Faker. Misal kita buat factory-nya dulu, terus kita panggil name. Dia langsung otomatis nge-generate name-nya, sama kayak yang ini.
Oke, dia langsung otomatis generate name. Jadi di sini untuk name-nya dia bakal random. Nah, ini dia bakal random. Jadi ketika nanti teman-teman mau bikin tabel itu yang isi datanya misal lebih dari 20 atau bahkan sampai 100 lebih, itu bisa manfaatin yang namanya Faker ini. Dia bakal generate data fake biar bisa dipakai. Itu ada alamat, terus ada teks, dan lain sebagainya. Jadi banyak, benar. Terus misal kalau mau bikin blog, gitu kan, bikin blog terus nggak mau ngetik artikelnya satu-satu, itu bisa pakai Faker. Jadi dia bakal generate artikel juga, generate teks random. Jadi kayak gitu. Itu juga bisa berdasarkan negara. Jadi ini otomatis dia default ke US. Tapi bisa di-set ke Indonesia. Jadi namanya nama Indonesia yang ke-insert di sini. Kayak gitu. Mungkin dari sini dulu. Dari teman-teman ada pertanyaan terkait seeder dan juga factory. Sebelum saya lanjut, silakan. Oke, bagaimana? Jadi di factory sendiri itu apa ya istilahnya, kayak saling nyambung gitu. Misal dari seeder, dari seeder dia manggil user factory, dia masukin 10 data. Misal mau ada 100 user, tinggal tambah aja 100, tambah 100. Terus di user factory dia pakai model yang mana? Jadi semisal dia pakai model user, jadi kita tinggal nambahin aja user. Terus lanjut tinggal definisiin kolomnya. Misalnya kolom name diisi pakai apa, kolom email di sini ditambahin unique biar nanti emailnya ini nggak sama antara satu dengan yang lain. Ini kerennya gitu. Terus passwordnya kita bikin default password. Terus remember tokennya random. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut. Ya teman-teman, gimana? Udah nyoba sampai sini? Ya, sampai datanya itu masuk? Atau belum? Oke, kita lanjut ke konsep selanjutnya. Tadi kan migrasi sama seeder udah, struktur folder udah. Oke, kita lanjut ke konsep controller. Oke, ini kita close dulu biar teman-teman nggak bingung. Oke, cara menjalankan Laravel itu teman-teman yang dijelasin Mas Aldi tadi. Jadi PHP artisan, oke, dengan tipe arisan, PHP artisan serve. Oke, dia langsung otomatis pakai localhost port 8000. Ini kita buka localhost port 8000.
Kalau teman-teman berhasil install dan sampai sitter tadi berhasil, dia akan muncul kayak gini. Jadi ini tampilan yang nantinya bakal kita buat. Di website yang bakal kita buat, ada card-nya, ada halaman awalnya. Jadi ini kita pakai Bootstrap, dan kita pakai template dari Bootstrap, template-nya gratis. Jadi kita di sini memang fokus dari sisi Laravel-nya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lagi terkait UI-nya kayak gimana. Tapi di sini kita langsung pakai UI yang kayak gini aja. Nah, di sini kan halaman awal tuh cuman kayak URL atau domainnya aja kan. Nggak ada /index terus /index.php /index.html itu nggak ada. Jadi itu semua bermula di sini. Itu semua bermula di yang namanya root. Oke. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi root terus buka web.php. Oke, hiraukan semua. Fokus di sini aja. Ini Pak. Nah, cara bikin root itu strukturnya gini, root. Sebentar, Oke, cara bikinnya itu root, terus di sini ada get. Jadi get itu semacam request yang dilakuin sama user. Jadi ketika kita buka website, itu namanya get. Nanti ketika kita submit form, itu bisa pakai yang namanya post. Jadi post kita nggak bisa lihat datanya. Yang bisa lihat datanya cuma servernya aja. Oke, terus setelah kita ngedefinisiin root-nya, tuh kita bikin dulu yang namanya controller. Itu di sini add http controller. Nah, daripada teman-teman nanti bingung gimana cara bikin controllernya, tuh kita langsung pakai komen aja. So, kita mau lihat to-do yang tadi ya. PHP artisan make. Oke. Tadi kan to-do udah ada modelnya, sekarang controllernya. Make. Nah, untuk controller sendiri, itu kita bisa ini, di akhir namanya tuh ditambahin controller. Controller. Oke. Terus di sini kita juga bisa pakai yang namanya resource. Dia akan generate, sorry. Make to-do controller. Make controller. Terus nama filenya apa? Terus tambahin resource. Resource dia akan generate. Besok. Bentar, aku lupa. Mana ada opsi E? Resource Laravel. Controller resource Laravel. Jadi namanya di Laravel ada yang namanya konsep resource. Source. Yang komennya apa? Oh, resource. Nggak pakai S. Resource. Oke. Enter. Nah, controller create successful. Jadi ini kita udah berhasil bikin controllernya. Kita nggak perlu bikin manual dari sini. New file terus to-do controller itu nggak usah. Jadi kita bisa langsung aja buka to-do controller. Nah, dari Laravel, kalau kita pakai resource, oke, itu kita langsung otomatis dari Laravelnya bikin fungsi-fungsinya yang dibutuhin. Misalnya ada index, terus create, store, buat nyimpen,
So buat view, edit, buat lihat apa yang diedit, terus update, destroy. Destroy itu buat ngapus datanya. Ini nanti bakal kita pelajarin lebih dalam aja waktu next meet. Gimana cara-cara UD di Laravel. Oke, kita fokus di konsepnya root dulu. Nah, di root tuh kita bisa langsung pakai misal to-do. Root, get, to-do. Oke. Terus kita mau pakai controller yang mana? To-do controller. Plus index. Oke. Name to-do.index itu sebenarnya nggak default. Jadi kita cuman gini aja. Oke. Ketika kita buka di sini to-do, oke, dia kosong. Kenapa? Karena di sini belum return view. Misal di sini kita lalu. Nah, dia di sini bakal nampilin tulisan halo. Oke, kelihatan kan ya? Nah, jadi konsepnya, konsep istilahnya kayak yang paling penting lah di Laravel, itu teman-teman harus memahami dari root dulu. Jadi konsepnya root, dia ngedefinisiin URL-nya apa, misal to-do, terus dia manggil controller yang mana. Oke, jadi manggil misal to-do controller, terus di sini fungsi yang dipanggil itu fungsi apa, misal di sini index. Oke, nah kalau misal kita mau nge-return tampilan itu kayak gimana? Nah, itu kita pakai yang namanya fungsi view. Oke, kita tulis saja view to index. Oke. Nah, view itu tempatnya di resource view. Di sini ada banyak, kita bikin satu folder lagi aja. Dulu. Oke. Terus kita tambahkan index.list. Nah, kenapa kita pakai .list.php? Nanti deh, saya jelasin. Kita tulis saja di sini satu. Oke. Nah, dari controller ini, dia akan manggil. Jadi ini kayak apa ya? Sebenarnya kayak foldernya. Dia manggil view. Aku tolong dong returnin view di folder to do. Terus filenya, pokoknya yang terakhir itu filenya yang namanya index, tolong cariin dong view. Jadi controller itu kayak nyari nyuruh view buat ngembaliin ininya, balikin tampilannya. Kita lihat lagi di sini, maka dia akan berubah jadi high. Jadi konsep dasarnya dari Laravel kayak gitu. Terus gimana nih kalau misal kita mau ngoper data? Kalau misal ini profil sana. Oke, sini sama terus sama univ ya, ini dulu aja. Nah, di sini bakal tampil tampilan kayak gini. Cara ngopernya adalah di sini teman-teman bisa nambahin array. Misalnya nambahin array data. Oke, ini array juga. Terus tinggal nambahin. Nah, di sini kan ada apa ya? Ada dokumentasinya. Ada view-nya apa,
yang mau dioper, terus datanya apa yang mau dimasukin ke view, terus apa yang mau digabungin datanya. Oke, tapi di sini kita mau oper aja data. Oke. Nah, yang dibutuhin di sini ada apa aja? Ada nama sama univ. Nah, di sini the name. Oke, selalu udah. Oke. Terus ini. Oke, UI. Kenapa autocomplete-nya UI? Oke. Raja Madura, oke. Nah, cara manggilnya, oke, di sini belum ada ya. Kalau di Laravel, itu cara manggilnya kan kalau di PHP biasa kita bisa pakai ini. PHP echo terus name kayak gini kan. Sebenarnya bisa juga di Laravel, cuman nggak disarankan. Kita pakai punyanya Blade aja. Kalau itu tadi kan kepanjangan ya. PHP echo dan lain sebagainya, echo apa. Jadi double bracket. Jadi bisa langsung pakai double bracket. Terus nama variabelnya apa? Namanya tadi variabelnya name, terus ada univ. Jadi yang dioper itu apa istilahnya kayak array-nya. Sebentar. Jadi dia yang dioper itu bukan data, tapi yang apa yang ada di dalam data. Jadi ini istilahnya kayak indeksnya itu dia bakal jadi variabel di Laravelnya. So name, terus ini jadi name, terus ini tinggal manggil univ kayak gitu. Nah, dia bakal muncul. Nah, gimana kalau misal ada banyak gitu ya. Misal ini mau nambahin hobi. Kita bikin array lagi. Misal hobinya apa? Ini ada autocomplete. Pakainya aja. Oke. Langsung ini misal tambahin hobi. Oke. Nah, untuk hobi, nah di sini kita bisa langsung pakai yang namanya for each. Kalau di PHP itu sama kayak apa? For each terus hobi dan lain sebagainya kan, kayak gini kan. Nah itu sama. Tapi di sini kita nggak pakai PHP, jadi langsung pakai misalnya kayak apa ya? Add for each terus hobi punya apa? Yang di dalam array-nya yang di print. Dan jangan lupa di akhir ditambahin n. Self for each berarti n for each. Oke, kita reload lagi. Nah, ada hobi, berenang, bersepeda, bermain game. Jadi kayak gitu. Konsep dari root, jadi dia awal mulanya di roots, di web, terus dia manggil to do. Oke, manggil to do, terus dia manggil fungsi yang mana? Fungsi index, kayak gitu. Oke, ya kita udah masuk di konsep view juga di sekalian. Nah, oke, dari sini dulu deh. Ada yang mau teman-teman tanyain? Atau ada yang masih bingung dari konsep root-nya?
Kayaknya udah paham. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi setelah root ini, itu kan kita udah pakai ini ya, pakai view tutu dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita pakai blade? Jadi tujuan kita pakai blade itu yang pertama kita bisa pakai layout atau kita bisa pakai konsep layout. Kan kalau di web yang konvensional, PHP konvensional, itu teman-teman, ini gede. Teman-teman kalau mau bikin navbar, itu kan harus bikin satu-satu ya, harus bikin satu-satu, atau navbarnya ini dipisah, terus manggil include kayak gitu kan. Saya tak ini. Share screen find. Oke. Oke, Oke. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai PHP yang konvensional, itu kan ini dibagi-bagi ya. Ada ini yang dipakai di berbagai macam sama kontennya apa. Oke. Kayak gitu. Nah, di sini di yang paling atas itu kalau di manual kita biasanya pakai yang namanya include kan. Include yang kayak ini. Terus nama filenya apa misalnya navbar.php atau require navbar.php. Oke. Nah, kesukaan kayak gitu. Tapi kalau di Laravel itu konsepnya dibalik. Kalau teman-teman mau pakai konsep layout, oke. Jadi anggap aja teman-teman bikin boiler template-nya. Jadi boiler template-nya apa? Nah, terus yang ada di sini, ini cara ngebisin gimana? Oke, anggap begini. Oke, jadi yang tak tandain merah ini, itu adalah semacam kotak kosong. Nah, kayak gini. Jadi di warnanya aku nggak merah. Oke, nah jadi di kotak yang merah ini itu kita bisa isi konten apa aja. Oke, nah itu di mana? Jadi itu di sini di layout. Oke, di layout index.blade. Nah, dia itu berisi semua tag HTML, mulai dari head-nya, terus CSS-nya yang dipakai apa aja, navbar-nya itu apa aja, sampai JavaScript-nya. Oke, JavaScript-nya itu bisa dipakai di sini. Nah, terus untuk kontennya sendiri, itu kita pakai yang namanya yield. Itu teman-teman nanti bisa cari di dokumentasi di bagian ini. Blade template itu di sini. Screen capture. Nah itu di situ. Ini jelas, udah jelas banget kalau menurutku ya terkait dokumentasinya kayak gimana. Nah di yield ini itu gunanya tadi buat teman-teman tuh ngasih semacam apa ya, semacam wadah atau kotak kosong yang nanti bisa diisi apa aja. Kayak gitu. Sini yield. Nah ini misal navigasi dan lain sebagainya. Nah kalau setelah itu, setelah kita bikin layout utamanya, oke,
kita panggil nih di to do yang tadi kita buat. Awalnya kan gini doang kan. Itu di atasnya kita tambahkan namanya extend. Oke, extend. Extend, terus default dari yang mana? Default dari layout. Oke. Nah, dari sini, apakah bisa langsung berubah? Nah, dia berubah. Cuman dia urutan posisinya itu salah. Kan seharusnya dia di tengah kan? Di tengah, terus ini di atas, ininya di bawah. Tapi dia urutan posisinya itu salah. Karena kenapa? Karena di sini kita belum masukin kontennya di ini, di apa? Kayak di wadah konten gitu. Itu kita tambahkan yang namanya section content. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nggak ada autocomplete-nya. Oke, nah kita paste, terus kita reload lagi. Nah, di sini dia udah berhasil gitu, posisinya itu udah di benar navbar dulu, terus baru kontennya, baru footernya. Nah, kenapa kita bikin semacam itu? Karena ketika teman-teman ngubah satu aja, ini kenapa kok kita nggak bikin satu-satu gitu? Maksudnya nggak bikin satu-satu, di file ini ada navbar, terus di file ini ada navbar, dan sebagainya. Nah, itu ketika teman-teman misal ngubah hal yang kecil, misal ada typo gitu kan, shopping, belanja, itu dia otomatis berubah semua. Jadi otomatis merubah semua UI yang pakai layout. Jadi kita nggak perlu susah-susah berubah satu-satu, misal di file ini, dan sebagainya. Jadi sudut pandang cara berpikir di Laravel-nya, itu kita bikin boiler template dulu, terus kita mau kasih space yang mana, kotak mana yang mau diisi. Jadi simpelnya kayak gitu. Oke, ini butuh. Nah, di sini kan judulnya belum ya. Judulnya masih, kalau studi masih di URL-nya. Nah, di sini kita juga udah pakai ini, field title. Jadi kita tambahin juga section. Terus title. Section. Juga misal tulis. Dia langsung otomatis berubah. Itu konsep dari Blade. Kenapa? Makanya kita nggak pakai di Laravel itu nggak pakai index.php atau nama filenya .php, tapi pakainya .blade. Jadi biar dia bisa pakai fungsi-fungsi kayak gini. Oke, ada pertanyaan dari sini, mungkin dari teman-teman? Jadi di sini itu selain tadi kan untuk apa ya? Untuk indeks sendiri atau yang dibagi-bagi itu juga tujuannya biar lebih rapi aja, biar lebih rapi dan ngetiknya itu enak. Jadi kita fokus di isi kontennya aja. Terus di sini kita juga bisa bagi, misal di bagian mana ya? Di bagian navbar, kan di sini mungkin kalau keramaian itu kita juga bisa bagi. Misal ini kita pindahin
ke layout, terus nambah lagi partial. Misal di sini navbar template. Nah, ini kita bisa langsung bagi di sini. Jadi kita ngodingnya emang apa ya, kayak fokus gitu, fokus include layout headers, bukan headers sih, navbar layout. Jadi kita emang tujuannya buat ngebagi-bagi itu tadi, ngebagi-bagi tampilannya. Misal navbar udah kita pisahin. Oke, sekarang footer partial kita desain lagi, footer template terlihat. Oke, ini udah kita pisah. Nah, jadinya kita lebih enak gitu, lebih enak ngelihatnya. Terus misal kalau ada bug ataupun ada error, misal ada error di navbarnya, oh berarti kita tinggal nyari aja file navbar. Jadi kayak gitu. Nah, terus ini tadi aku nambahin stack. Jadi stack sendiri tujuannya buat apa? Jadi misal di sini teman-teman mau nambahin script apa? Script ini ya. Script JavaScript ini. Nah, kalau cara yang apa? Cara yang manual itu teman-teman kan bisa pakai sini ya. Kalau misal di web atau cara yang nggak pakai Laravel, kan teman-teman langsung pasang di bawahnya aja. Pasang di bawahnya. Nah, itu mungkin aja bisa. Ini kan kecetak tanggal sekarang. Tapi ketika teman-teman pakai misalnya semacam jQuery, dia bakal error. Is not the final. Padahal di sini kita udah pakai jQuery. Ada yang tahu nggak kenapa? Gimana dari teman-teman? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi di sini kita udah pakai apa? Udah pakai jQuery. Tapi ketika dipanggil itu dia bilangnya jQuery-nya itu nggak diketemukan atau nggak ketemu gitu. Nah, itu karena kita manggil fungsi dulu, okay? Manggil fungsinya dulu, baru manggil jQuery-nya. Nah, itu kan kebalik. Harusnya jQuery-nya dulu, baru manggil fungsi yang ada di dalam jQuery-nya. Cara ngatasinya gimana? Jadi di Blade itu ada yang namanya konsep stack. Oke, saya bilangnya stack. Jadi dia kalau mau pakai stack-nya itu pakai yang namanya push. Push. Oke. Nama stack-nya apa? Misal JavaScript tadi ya. Script, terus ini kita pindahin. Oke, kita pindahin. Reload lagi. Nah, dia berhasil muncul hello world. Kalau tadi dia dipanggil di bawahnya komponennya, kalau kita buka lagi, dia sekarang udah benar. Jadi dia manggil jQuery dulu, baru dia manggil fungsinya. Nah, tujuan dari stack ini itu kayak studi kasus barusan. Jadi teman-teman semisal punya
CSS ataupun CSS tambahan misal per komponen ataupun kayak script, itu teman-teman pakai yang namanya stack. Jadi dia langsung stack kayak kayak biar ngepasang kode itu di bagian ini. Saya kayak cantolan ini CSS itu sebelum head, terus script yang paling bawah dan lain sebagainya. Jadi enaknya pakai Blade itu. Jadi codingan kita bisa lebih rapi, terus dan juga bisa lebih bisa digunain gitu daripada kita pakai PHP biasa. Kalau PHP biasa kayak tadi, ketika kita pakai jQuery itu kita pasti bingung gitu, pakainya ini di mana dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Oke. Gimana dari teman-teman, ada pertanyaan terkait view? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, lanjut lagi ke root. Nah, di root itu ada yang namanya konsep nge-grouping. Jadi daripada teman-teman bikin satu-satu, itu ada yang namanya grouping. Jadi ini shop soal barang, gitu kan. Barang itu shop. Jadi dia bakal manggil grouping shop, terus get-nya apa, terus misal kayak detailnya di shop detail. Nah, dia bakal manggil, ini detail, terus ini parameter yang dioper, ID sama slug. Di index.controller, kita buka index, kita tutup aja. Nah ini, subdetail. Jadi kita langsung pasang parameternya di sini, ID sama slug. Misal ID-nya berapa, slug-nya apa, produknya apa. Jadi itu bisa langsung dipakai gitu. Ini istilahnya kayak variabel yang dioper. Variabel yang dioper dari URL, terus lanjut ke sini. Oke, lanjut ke sini. Dan nanti bisa dipakai, misal mau ngambil di database, ngambil berdasarkan ID-nya, itu bisa. Terus di sini juga ada konsep name. Mungkin ini konsep yang terakhir ya. Konsep dasar yang terakhir dari root, itu ada yang namanya name. Tujuannya buat apa? Jadi tujuannya buat ini. Misal di navbar. Nah, untuk cara manggilnya, biasanya kita kan kalau manggil ya langsung gini ya, langsung kayak gitu kan. Di codingannya kan kayak gitu kalau biasanya. Nah, tapi ada studi kasus, misal kalau teman-teman mau merubah URL-nya. Misal mau merubah URL-nya ke barang gitu. Ke barang.detail, barang, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal teman-teman pakai cara manual kayak ini tadi, teman-teman bakal kesusahan update satu-satu file yang pakai URL itu. Dan itu sangat nggak disarankan. Apalagi kalau misal projectnya teman-teman udah gede. Salah satu caranya adalah pakai konsep ini. Nah, misalnya kalau gini, shop gitu kan, dia nggak bakal ketemu. 404 not found. Karena kita udah ganti ke barang. Dan caranya itu kita tinggal pakai ini aja, pakai root, terus nama rootnya itu apa, misal ini shop, terus shop.index. Jadi dia bakal manggil shop.index yang ada di sini. Jadi barang Jadi meskipun teman-teman ganti apapun itu, dia bakalan tetap apa istilahnya? Tetap nggak berubah gitu. Kita cuma tinggal ganti dari sisi root-nya aja.
dari sisi prefix-nya aja. Dan itu lebih simpel. Jadi tujuannya kayak gitu, pakai name. Dan meskipun fungsinya cuman manggil gini aja, tapi gunanya itu gede banget. Apalagi kalau project-nya udah banyak banget filenya, itu sangat bermanfaat pakai name. Kayak tadi title, terus apa, terus file judulnya, jam tangan. Jadi itu bisa langsung berubah. Oke, mungkin kayak gitu. Dari teman-teman, apakah ada yang dibingungkan dari penjelasan saya terkait konsep root? Oke, kayaknya belum ada. Lanjut ke konsep yang terakhir. Jadi di sini sebenarnya kalau helper sendiri itu kita bikin manual ya. Folder helper ini nggak ada di Laravel. Jadi kita bikin manual helper, terus bikin kelasnya manual, bikin kelas manual, terus kita tambahin namespace. Jadi dia mengindikasikan bahwa dia ada di folder apps terus helper. Dan ini kita pakai static. Jadi nanti kita panggilnya tinggal manggil gini aja. Jadi di sini kita tambahkan yang namanya di app itu, di config terus app, kita tambahkan alias. Lalu tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa panggil ke view. Sini aku bikin helper biar bisa merubah price jadi rupiah. Ini tujuannya buat itu aja. Ini kan bisa lebih bagus gitu kan daripada kita nulisin manual RP terus LP berapa atau lain sebagainya, kan bakal lebih susah juga. Kalau misal kita mau sudut pandang kita harus jauh. Misal kita mau bikin project, dia bisa nerima rupiah, bisa nerima dolar, dan itu sangat bermanfaat pakai helper. Jadi misal ini currency, jadi tinggal panggil currency helper, nama kelasnya, terus fungsinya apa? Tuh rupiah. Jadi kayak gitu. Misal ada currency lagi, tuh apa? Jadi kita tinggal pakai aja. Misal ini currency helper format, terus currency-nya tuh kita pakai default dari IDR. Jadi kalau IDR kita pakai rupiah. Oke. Enggak, kita pakai yang lain gitu. Dan itu bisa jadi kayak kita bikin semacam fungsi sendiri. Nah, itu namanya konsepnya helper. Sebenarnya nggak ada di dokumentasinya. Cuman ini bakal bermanfaat banget bagi teman-teman ketika bikin semacam fungsi yang emang bisa dipakai di mana aja. Ini format sih. Oke, dia bakal error karena dia nggak ketemu dari kelas helper tadi, fungsinya itu nggak ketemu. Oke, jadi format, nah dia bakal munculin 50.000 aja. Kalau kita tambahin currency-nya, tapi ini bisa kita pakai kita konversi dulu. Tapi ini langsung aja konversi dulu ke dolar. Nah, jadinya kayak gini. Ini mungkin itu konsep sederhana dari helper. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan
saya guide materi hari ini. Dari teman-teman, gimana? Apakah ada pertanyaan secara keseluruhan dari Laravel? Oke. Bagi teman-teman yang ikutan workshop hari ini, tuh bisa ini ya, bisa bikin snap Instagram, terus tag di IG-nya GTSC, bakal kita repost juga. Jadi sini buat teman-teman. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya udah belum semua. Jadi nanti teman-teman kalau misal mau nyoba tuh bisa ngikutin yang di ini di Redmi, terus bisa kalau misalnya ada kendala ketika install ataupun pertanyaan yang lain terkait Laravel, bisa langsung aja ditanyain di grup atau di Discord juga boleh biar lebih ramai. Kayak gitu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Heldi. Apakah Mas Heldi masih ada di tempat? Halo? Oke. Oke, terima kasih Mas Huda atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi semua tadi di kupas tuntas Laravel hampir 2 jam. Terima kasih Mas Huda atas ilmunya yang bermanfaat. Oke, bagi teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada minggu pertama ini mengenai intro Laravel. Nah, untuk selanjutnya, minggu depan kita akan membahas model dan view Mas Huda ya. Ya, betul. Ya, kami tunggu kehadirannya kembali di di minggu selanjutnya itu kita akan membahas model dan view. Oke, terima kasih. Selamat jumpa minggu depan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.